Skakmat, Menlu RI dan Sekjen PBB gunakan jurus pamungkas, DKPBB lucuti kekuatan tempur Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia bersama Sekretaris Jenderal, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Antonio Guterres berencana menggunakan pasal 99 Piagam PBB untuk mendesak Dewan Keamanan, DK, PBB bertindak atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina. Menlu Retno menyatakan bahwa pasal tersebut untuk pertama kalinya diterapkan selama masa jabatan Antonio Guterres sejak Januari tahun 2017 lalu. Pasal 99 adalah wewenang khusus dan satu-satunya alat politik independen yang dimiliki Sekretaris Jenderal dalam Piagam PBB. Melalui pasal ini, Sekjen PBB dapat mengadakan pertemuan Dewan Keamanan atas inisiatifnya sendiri untuk mengeluarkan peringatan mengenai ancaman baru terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Menurut Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, Sekjen PBB akan menerapkan pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya dalam masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal, kata dia melalui akun media sosial X-nya, pada Jumat, tanggal 7 Desember tahun 2023. Sementara itu dalam pernyataan resmi Sekjen PBB, dirinya menekankan urgensi tindakan untuk mencegah bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dia mengajukan seruan kepada DKPBB untuk memberikan bantuan segera guna mencegah tragedi kemanusiaan di daerah tersebut. Lebih lanjut, Guterres menyerukan gencatan senjata kemanusiaan sebagai upaya untuk menghentikan eskalasi konflik dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian damai. Menghadapi risiko besar runtuhnya sistem kemanusiaan di Gaza, saya mendesak Dewan untuk membantu mencegah bencana kemanusiaan dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan untuk diumumkan, jabar dia. Menlu RI dan sejumlah pemimpin dunia termasuk Indonesia juga mendukung resolusi perdamaian yang akan dibawa oleh Sekjen PBB. Dewan Keamanan akan dituntut untuk segera mengakhiri konflik yang terus membuat banyak warga sipil tak bersalah gugur. Guterres menyatakan tanggung jawab ini dengan mengatakan bahwa situasi di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya besar. Sejak dimulainya operasi militer Israel, lebih dari 15.000 orang dilaporkan gugur, lebih dari 40% diantaranya adalah anak-anak, ribuan lainnya terluka. Lebih dari separuh rumah telah hancur, kata dia dalam pernyataannya. Sementara itu, sekitar 80% dari 2,2 juta penduduk telah terpaksa mengungsi ke wilayah yang semakin kecil. Lebih dari 1,1 juta orang mencari perlindungan di fasilitas UNRWA di seluruh Gaza, sehingga menciptakan kondisi yang penuh sesak, tidak layak, dan tidak higienis. Yang lainnya tidak punya tempat untuk berlindung dan mendapati diri mereka berada di jalanan. Sisa-sisa perang yang bersifat eksplosif membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni. Tidak ada perlindungan yang efektif terhadap warga sipil, tuturnya. Sistem layanan kesehatan di Gaza juga runtuh. Rumah sakit telah berubah menjadi medan pertempuran. Hanya 14 rumah sakit dari 36 fasilitas yang berfungsi sebagian. 2 rumah sakit besar di Gaza Selatan beroperasi dengan kapasitas 3 kali lipat dari kapasitas tempat tidurnya dan kehabisan pasokan dasar dan bahan bakar. Mereka juga melindungi ribuan pengungsi. Dalam keadaan seperti ini, akan lebih banyak orang gugur tanpa pengobatan dalam beberapa hari dan minggu mendatang, ujarnya. Tidak ada tempat yang aman di Gaza, tegas dia. Mendapati hal itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan dukungannya atas seruan yang dilayangkan Sekjen UN kepada DKPBB tersebut. Saya mendukung surat Sekretaris Jenderal Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan PBB yang menerapkan pasal 99 dan meminta gencatan senjata, kata dia melalui akun X-nya, @tedros. Tedros mendukung penuh langkah tersebut. Dia menggambarkan kondisi sistem kesehatan di Gaza saat ini sudah sangat terpuruk dan hampir runtuh total. Menurutnya, gencatan senjata menjadi langkah penting untuk memberikan bantuan medis yang dibutuhkan dan mendukung upaya penyelamatan nyawa. Sistem kesehatan berada pada kondisi terpuruk dan hampir runtuh total.